Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul The Many Place. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya, dukung channel Neng dengan cara subrek, like, komen, dan share. Yuk Keluarga Blolescents datang ke Queensland Utara Australia untuk menikmati liburan musim panas. Mereka menginap di hotel bintang 5 bernama Ashgrove, namun tiba di sana mereka disambut oleh hujan deras karena iklim tropis di tempat itu. Saat si ibu mengeluh mengenai keadaan cuaca, resepsionis memberitahu tentang beberapa aktivitas yang dapat mereka lakukan di dalam hotel tanpa harus pergi keluar ruangan. Putri tertua bernama Nita. Ia saling bertatapan dengan seorang remaja laki-laki di lobi. Mereka lalu bertukar nomor telepon dan memutuskan untuk bertemu di kolam renang nanti. Si anak bungsu bernama Max, ia berlari ke dalam lift, kemudian menekan semua tombol untuk bersenang-senang. Max lalu dihentikan oleh seorang tukang pipa. Ia telah bekerja di hotel selama bertahun-tahun dan tahu semua rahasia tentang hotel itu. Ia memperingatkan Max agar tidak menekan semua tombol lift, karena kejadian buruk akan terjadi pada anak-anak yang melakukannya. Ia juga menyebut sosok bernama Kin, tetapi sebelum ia menjelaskan lebih jauh, resepsionis mendekatinya dan mengingatkan si pria tua bahwa lift itu hanya digunakan untuk tamu saja dan ia tidak diizinkan menggunakannya. Pria tua itu mengutuknya sambil berjalan pergi hingga membuat Max terdiam. Resepsionis menggunakan kuncinya untuk mengatur ulang tombol di lift, lalu membawa keluarga Blolescents ke kamar mereka. Mereka tinggal di satu kamar, sampai-sampai Nita dan Max bertengkar soal siapa yang pertama kali akan menggunakan kamar mandi. Nita secara tidak sengaja menggores sepatu hitam favorit Max saat bertengkar, padahal dulu mereka berdua sangat dekat, tapi sekarang Nita sudah tumbuh menjadi remaja dan memiliki dunianya sendiri. Max bertanya pada ayahnya apakah ia juga akan tumbuh menjadi seperti Nita. Sang ayah mengerti bahwa Max sakit hati dengan perilaku Nita dan ia pun mencoba menghibur Max. Si ibu ingin memiliki waktu bebas dari anak-anak sehingga mengirim mereka ke kolam renang hotel. Nita telah merencanakan untuk bertemu remaja sebelumnya di lobi. Ia tidak ingin menemani adik-adiknya, tapi atas permintaan orang tuanya, ia dengan enggan membawa mereka. Anak kedua bernama Jet. Ia suka bermain video game, ia berjalan melewati lorong sambil mengenakan headset realitas virtual dan tidak sengaja menabrak meja hingga menjatuhkan lukisan. Ia menempatkannya kembali namun secara terbalik. Sebelum memasuki lift bersama saudara-saudaranya, seperti biasa Max menekan semua tombol di lift. Ia mengatakan bahwa lampu tersebut terlihat cantik. Tetapi kali ini mereka tidak memiliki kunci untuk mengatur ulang. Lalu tiba-tiba lift berguncang dengan kencang dan mulai bergerak. Saat berhenti, Nita mencoba menekan tombol lain tetapi tidak ada yang berfungsi. Mereka menyalahkan Max karena kecerobohannya, kemudian mereka memutuskan untuk menggunakan tangga darurat. Lorong di sana terlihat berbeda, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Jet merasa jika lantai terasa dingin dan berbeda dari yang sebelumnya. Mereka berkeliling lorong mencari tangga darurat tapi tidak dapat menemukannya. Lift yang mereka gunakan pun hilang dan mereka tidak tahu bagaimana cara untuk kembali kepada orang tua mereka. Bahkan kamar-kamar tidak memiliki nomor di pintu manapun. Nita mencoba menelpon orang tuanya, sayangnya tidak memiliki sinyal. Mereka mengetuk salah satu pintu untuk meminta bantuan, tapi ternyata pintu itu tidak terkunci. Di dalam pintu terdapat lorong lain yang identik dengan lorong yang mereka masuki sekarang. Mereka memeriksa pintu lain dan menemukan bahwa mereka terjebak di tempat seperti labirin, di mana setiap pintu mengarah ke lorong identik yang berbeda. Max mulai merasa panik, lalu Nita menenangkan Max. Nita mengatakan yang harus mereka lakukan adalah menemukan lift, lalu kembali pada orang tua mereka. Tiba-tiba mereka mendengar suara menggeram yang keras dari balik pintu. Max yakin bahwa suara itu berasal dari Kin, sosok yang diceritakan pria tua. Saat geramannya semakin keras, Max benar-benar panik, ia pun mengalami sesak napas.
Nita memintanya untuk bernafas pelan-pelan dan memikirkan game favoritnya agar menenangkan Max. Tapi masalah baru muncul ketika mereka mendengar geraman samar-samar semakin mendekat. Saat melihat ke bawah pintu, mereka melihat sepasang kaki monster. Mereka langsung menjerit ketakutan dan segera melarikan diri melalui pintu acak sehingga semakin menjauh dari lift. Max berlari lebih cepat dari kedua kakaknya sehingga ia pun tersesat. Nita beserta Jet mencoba memanggilnya tetapi Max terus berlari di beberapa lorong hingga tidak bisa mendengar panggilan mereka. Ketika Max berhenti berlari, ia juga memanggil saudara-saudaranya. Max menyadari bahwa ia telah kehilangan mereka. Saat mencari Max, Jet dan Nita mendengar pintu lift berbunyi diikuti oleh musik melodi. Mereka mengikuti suara tersebut dan akhirnya tiba di lift. Nita tidak ingin pergi tanpa Max, tapi Jet berkata jika mereka memberitahu orang tua, maka mereka akan menemukan Max lebih cepat. Mereka pun masuk ke dalam lift. Di sana Jet melihat interior merah, padahal ia dengan jelas mengingat interior sebelumnya berwarna cerah. Lift bergetar seperti sebelumnya, membuat mereka berpikir bahwa mereka akan kembali ke labirin. Namun kali ini mereka kembali ke hotel. Saat mereka melewati lorong, terlihat lukisan yang tadinya terbalik sekarang sudah ke posisi benar. Nita menggunakan kunci untuk membuka pintu kamar, tapi secara mengejutkan, mereka melihat dua orang asing di dalam kamar mereka. Ketika ditanya apa yang mereka lakukan di sana, orang asing itu menjawab bahwa mereka telah berada di kamar tersebut selama 1 minggu. Mereka kemudian pergi menemui resepsionis lalu bertanya tentang orang tua mereka. Resepsionis yang menangani mereka beberapa jam yang lalu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dari nama yang disebutkan menginap di hotel itu. Pria tua sengaja mendengar percakapan mereka. Ia sepertinya tahu tentang kebenaran labirin tersebut. Kembali ke lorong, Max berusaha mencari saudara-saudaranya. Ia kemudian mendengar suara raungan. Max segera meringkuk di lantai, ia pun menangis ketakutan. Tiba-tiba seseorang menuju ke arahnya. Saat Max melihat wajah orang itu, Max pun begitu terkejut. Di tempat lain, Nita dan Jet sangat kebingungan. Nita mencari nama ibunya di Google, ia pun menemukan nomornya. Si ibu mengangkat telepon dari tempat kerjanya di belahan dunia lain. Ketika Nita mencoba menjelaskan apa yang terjadi, si ibu menghentikannya. Ia bertanya siapakah yang menelpon. Ternyata si ibu menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda, serta memiliki pacar yang bukan ayah mereka. Si ibu bersikeras bahwa ia belum menikah dan belum memiliki anak, kemudian memutuskan sambungan telepon. Mereka tidak bisa berkata-kata atas apa yang mereka dengar. Saat mereka bertukar pikiran mencari cara agar bisa keluar dari situasi tersebut, pria tua mendekati mereka. Ia bertanya apakah mereka menekan semua tombol di lift, lalu menyebut mereka bodoh. Ia juga menjelaskan bahwa lorong yang mereka capai setelah menekan semua tombol disebut The Many Place. Tempat itu adalah sekelompok jalur menuju alam semesta alternatif, tempat di mana semua realitas bertemu. Saat mereka menatapnya dengan kebingungan, ia lebih lanjut menjelaskan bahwa alam semesta mereka adalah salah satu dari banyak alam semesta yang ada di luar angkasa. Setiap alam semesta melahirkan orang yang sama, tetapi dengan realitas yang berbeda. Seperti ibu mereka yang sudah menikah lalu memiliki anak, namun dalam realitas lain, ibu mereka adalah seorang wanita yang bekerja bersama pacarnya. Banyak tempat terlihat seperti labirin pada pandangan pertama, tetapi pintunya tidak acak seperti yang terlihat. Setiap pintu membawa mereka lebih dekat ke sebuah lift yang merupakan jalan menuju realitas alternatif. Ada 1 miliar realitas alternatif, sehingga untuk menemukan satu yang asli akan membutuhkan banyak waktu. Ia menyarankan mereka menelusuri kembali langkah mereka melalui pintu hotel dan menemukan lift asli dari awal mereka berasal. Jet melihat keluar jendela, ia melihat mobil terbang yang dianggap biasa dalam kenyataan itu. Mereka kembali ke lift lalu pria tua menghentikan mereka. Ia menambahkan bahwa banyak tempat dibangun sebagai cara untuk menghukum manusia yang telah melakukan kejahatan tak terduga. Tempat yang akan mereka tuju akan memiliki makhluk kejam yang memakan orang-orang tersesat. Oleh karena itu mereka harus berhati-hati jika ingin mencapai lift asli dengan selamat. Mereka kemudian menekan semua tombol dan berakhir kembali di banyak tempat. Setelah mencari-cari selama lebih dari 1 jam,
mereka akhirnya menemukan lift lain. Namun saat tiba di hotel, mereka segera mengetahui bahwa mereka tidak dalam dunia yang asli. Tempat itu dipenuhi dengan asap serta suara peluncuran rudal bisa terdengar dari luar. Jelas bahwa dunia di sini sedang dalam peperangan. Mereka lalu kembali ke banyak tempat dan mulai mencari lift lain. Setelah beberapa jam berlalu, mereka akhirnya menemukan tempat lain, tetapi tempat itu diisi dengan air yang menunjukkan bahwa semesta alternatif ini berada di bawah air. Pada perjalanan lift ketiga, mereka tiba di sebuah hotel terbengkalai. Nita kehilangan harapan untuk menemukan realitas aslinya. Ia pun menangis terseduh-seduh. Ia menyadari bahwa ia tidak akan pernah bertemu orang tuanya serta Max lagi. Saat Jet mencoba menghiburnya, Nita mengatakan bahwa mereka tidak bisa mencoba miliaran kali menggunakan lift yang berbeda. Jet di sisi lain memintanya untuk tegar karena Nita adalah orang yang paling dewasa. Dengan semangat baru, mereka mengumpulkan barang-barang yang mungkin mereka perlukan untuk menavigasi labirin. Mereka memutuskan bahwa menemukan Max lebih penting daripada menemukan realitas asli karena mungkin Max takut dan kesepian. Nita membawa sebuah toa, beberapa pensil, dan tongkat untuk melawan makhluk yang mereka lihat tadi. Setelah itu mereka memasuki banyak tempat lalu menandai semua pintu yang mereka lewati. Mereka memanggil Max menggunakan toa dan dengan cepat melintasi banyak lorong. Tapi bahkan setelah berjam-jam mencari, mereka masih belum menemukan Max. Tiba-tiba mereka mendengar suara Max memanggil mereka. Max hanya berada di sekitar sudut, tetapi Max meminta mereka untuk tidak mendekatinya. Ketika mereka mengajukan beberapa pertanyaan pada Max, Max meminta mereka untuk percaya padanya. Max juga mendesak mereka agar tetap menutup matanya apapun yang terjadi, karena Max sedang bersama sosok lain yang membantunya menavigasi lift yang asli. Mereka akhirnya bertemu Max. Max mengungkapkan bahwa makhluk di belakangnya adalah Kin-Kin. Ia adalah monster yang telah diceritakan oleh pria tua. Kin-Kin tidak akan memakan orang-orang yang memejamkan mata, oleh karena itu mereka harus tetap menutup mata. Selain itu, Kin-Kin adalah makhluk yang lembut. Ia telah tinggal di banyak tempat sepanjang hidupnya. Ia tahu setiap sudut di tempat itu dan ingin membantu mereka kembali ke realitas aslinya. Max dan Nita berpelukan sambil tetap memejamkan mata mereka. Mereka mempercayai Kin-Kin dan memegang tangannya. Setelah itu mereka perlahan-lahan menuju ke lift. Saat pintu tertutup, mereka membuka mata dan melihat sekilas sosok Kin-Kin dengan wajah yang mengerikan. Untungnya pintu tertutup sebelum Kin-Kin menyerang mereka. Akhirnya mereka bisa kembali ke realitas asli mereka. Mereka juga melihat bahwa lukisan itu masih terbalik. Mereka pun menghela nafas lega. Sambil berjalan kembali ke kamar, Nita bertanya pada Max bagaimana ia tahu jika mereka harus menutup mata. Max menyebutkan bahwa pria itu buta. Nita menghentikannya. Ia bertanya apakah maksud dari Max. Kemudian Nita menyadari bahwa Max tidak memakai sepatu hitam favoritnya yang ia pakai ketika mereka pertama kali memasuki lift. Bukan itu saja, Max juga menyebut bahwa nenek mereka sudah meninggal. Akhirnya Nita menyadari bahwa mereka membawa Max dari realitas berbeda yang juga tersesat di labirin seperti mereka. Ia bukan Max yang tumbuh bersama mereka, tetapi dari alam semesta paralel. Saat mereka tiba di kamar, mereka sangat terkejut melihat bahwa Max yang asli sudah berada di sana. Terlihat Max sedang mencoba menjelaskan situasi kepada orang tuanya, tapi mereka tidak percaya kepadanya. Sampai mereka melihat putri mereka yang serupa berada di tempat yang sama. Max yang asli memohon kepada orang tuanya untuk mengasuh Max yang lain sebagai putri keempat mereka. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You ah keboy.